Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pertama kalinya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga hingga detik ini, hingga hari ini, kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup, kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu saja kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema terkait Ramadan, dan insya Allah yang akan disampaikan adalah bab orang-orang yang tidak wajib menjalankan puasa. Setidaknya ada 9 ya. Paling tidak ada 9 orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Akan disebutkan satu persatu beserta konsekuensinya. Beberapa di antaranya ada yang harus melaksanakan konsekuensinya akibat meninggalkan puasa tersebut, tetapi beberapa tidak ada konsekuensi sama sekali. Baik, yang pertama dari orang-orang yang tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, yang pertama adalah anak kecil. Kemudian yang kedua adalah orang gila, ya, anak kecil, orang gila, kemudian perempuan yang haid dan nifas, ya, perempuan haid, nifas, kemudian orang tua, orang sakit, kemudian orang yang hamil, ya, perempuan hamil, perempuan menyusui, dan yang terakhir adalah musafir. Saya ulangi lagi. Anak kecil dan orang gila, kemudian perempuan yang haid dan nifas, orang tua dan orang yang sedang sakit, perempuan yang hamil dan menyusui, dan yang terakhir adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan atau musafir. 9 orang ini tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Baik, dari yang pertama, atau yang pertama dan kedua, ini berdekatan ya, orang anak kecil sama orang gila ya. Dua-duanya tidak wajib melaksanakan puasa, tidak ditanggungkan kewajiban untuk berpuasa, karena anak kecil belum memasuki masa baligh. Begitu juga orang gila, ya, nggak mungkin orang gila dibebankan kewajiban, itu tidak mungkin. Itu sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, rufi'al qalam an salasah, anin na'im hatta yastaiqid, wa anis sabi hatta yablugha, wal majnun hatta yafiqa, ya. 3 hal yang diangkat dari seseorang, artinya tidak dibebankan dan tidak diwajibkan. Yang pertama, seseorang yang sedang tidur sampai dia bangun, kemudian anak kecil sehingga dia dewasa atau baligh, kemudian orang yang gila sehingga dia sadar, ya. 3 ini tidak mendapatkan kewajiban atau tidak dibebankan kewajiban. Oleh karena itu, tadi anak kecil dan orang gila tidak wajib melaksanakan
puasa Ramadan. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga dan keempat ini khusus perempuan. Wanita haid dan nifas. Haid justru bukan hanya tidak wajib tapi haram kalau sampai memaksa berpuasa ya. Nah, wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas itu setelah darah yang keluar setelah melahirkan ya. Dua-duanya tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi ada konsekuensi yang harus dibayarkan. Konsekuensinya apa? Ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia harus mengganti atau mengqadha puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Itu bagi wanita haid dan nifas. Kemudian yang nomor 5 dan 6, orang tua dan orang yang sedang sakit. Bukan orang yang sedang sakit ya, orang yang sakit-sakitan. Yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Penyakit kronis misalnya ya. Nih, dua-duanya ini sama. Orang tua yang sudah sangat tua sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain. Dikarenakan kalau dia memaksakan berpuasa, maka akan mengakibatkan kesehatannya menurun. Nah, ini orang yang sangat tua biasanya seperti itu. Begitu juga orang yang sedang sakit, yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Maka dua-duanya ini boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dengan konsekuensi orang yang seperti ini membayar fidyah. Fidyahnya dibayarkan nanti setelah selesai bulan Ramadan atau setelah setiap puasa yang ditinggalkan langsung dibayarkan fidyah. Nah, fidyah itu apa? Fidyahnya itu adalah memberikan makan orang miskin. Ya. Itu to'amu miskin. Itu fidyahnya. Ya. Lalu besarannya, ukurannya berapa fidyahnya? Nah, ukurannya itu 1 mud. Atau kalau di 1 mud, kalau ukuran kita, orang Indonesia itu biasanya yang beras itu 1,5 kilo. Ya. Ukuran kita orang Indonesia 1 mud itu 1,5 kilogram beras. Artinya, jika orang yang tua itu 30 hari tidak berpuasa, maka dia memberikan makan orang miskin itu 30 orang miskin. Setiap orang miskin diberikan 1 mud atau seukuran 1,5 kilogram beras satu orangnya. Begitu juga dengan orang yang sedang sakit. Itu konsekuensinya bagi orang tua, orang yang sangat tua dan orang yang sakit yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ini nomor 7 dan nomor 8 adalah wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan apa? Dikarenakan khawatir membahayakan dirinya atau membahayakan bayinya. Nah, ini konsekuensinya ada 2 ya, ada 2 macam. Apabila orang yang sedang hamil atau menyusui khawatir akan dirinya ketika berpuasa, dirinya akan lemah misalnya, dirinya saja gitu, maka konsekuensinya dia harus mengqadha puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Itu jika yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri. Misalnya orang hamil apabila dia melanjutkan berpuasa, maka khawatir tubuhnya lemah ya, karena orang hamil ya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama itu biasanya merasakan sakit sehingga kalau dia harus berpuasa akan terasa lemah badannya. Atau orang yang sedang menyusui khawatir dirinya lemas ketika berpuasa karena harus mengeluarkan ASI setiap hari. Kalau khawatir akan dirinya sendiri, maka dia konsekuensinya hanya mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Tetapi apabila yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri dan anaknya, dirinya sendiri khawatir akan membahayakan dirinya sendiri, kemudian juga akan membahayakan anaknya. Misalnya orang yang menyusui, khawatir ASI-nya berkurang ketika dia berpuasa, atau orang yang sedang hamil,
khawatir dirinya sakit dan khawatir anaknya terjadi apa-apa, ya, khawatir akan membahayakan anaknya ketika berpuasa, maka konsekuensinya ada dua. Ya, yang pertama, dia harus mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan, dan yang kedua juga dia harus membayar fidyah. Fidyahnya juga sama ya, memberikan makan orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan. Jadi ada dua macam. Apabila yang dikhawatirkan itu hanya dirinya, maka dia hanya wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Tetapi apabila yang dikhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya, ya, maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan dan membayar fidyah. Selanjutnya dan yang terakhir adalah musafir. Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Yang disebut musafir di sini tentu saja menurut Imam Syafi'i, minimal jarak musafir itu adalah 83 kilo jauhnya gitu. Jadi itu baru dikatakan musafir. Tetapi kalau hanya jalan-jalan, ya, belanja misalnya, kemudian meninggalkan puasa, itu tidak dibenarkan karena itu bukan musafir. Jadi orang-orang yang musafir, yang mudik misalnya dari kampung ke kampung, dari kota ke kampung, dari kampung ke kota, nah, orang tersebut boleh meninggalkan puasa dengan konsekuensi nanti setelah selesai bulan Ramadan dia harus mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Itulah 8 orang, ya, 8 orang atau 8 kondisi yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan puasa Ramadan dengan konsekuensinya masing-masing. Baik, pembahasan berikutnya, setelah tadi kita sudah membahas terkait orang-orang yang tidak diwajibkan melaksanakan puasa, sekarang kita akan membahas sedikit terkait dengan ibadah yang dilaksanakan seusai bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri hukumnya wajib, ya, wajib bagi semua muslim tanpa terkecuali. Baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Semuanya wajib membayar zakat fitrah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan keji, dan untuk memberikan makan untuk orang-orang miskin. Itulah dasar daripada diwajibkannya zakat bagi orang muslim. Kemudian ada 3 hal yang menjadi syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama tentu saja zakat fitrah wajib bagi orang muslim yang beragama Islam. Artinya non-muslim atau orang kafir tidak wajib melaksanakan ini, ibadah ini. Kemudian yang kedua, orang Islam tersebut mendapati hari terakhir bulan Ramadan dan sudah memasuki awal bulan Syawal. Ya, saya ulangi lagi. Dia mendapati hari terakhir bulan Ramadan dan sudah memasuki awal bulan Syawal. Itu kondisi kedua, kondisi wajibnya ya. Artinya, seseorang yang mendapati hari terakhir bulan Ramadan dan sudah masuk 1 Syawal, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Artinya, jika ada seseorang yang meninggal di hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib ya, berarti dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia tidak mendapati awal bulan Syawal. Atau ada seseorang yang lahir setelah maghrib
maka dia juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrahnya dikarenakan dia tidak mendapati bagian daripada bulan Ramadan. Nah, berarti syaratnya adalah orang muslim tersebut harus mendapati bagian dari bulan Ramadan dan mendapati dari awal bulan Syawal. Baru dia dikatakan wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang ketiga, orang muslim tersebut mempunyai kecukupan pangan. Mempunyai apa yang bisa dimakan selama hari raya. Sehari semalam, dia cukup ada pangan yang bisa dimakan oleh dirinya dan keluarganya di hari itu. Jika tidak ada, jika hanya memiliki sedikit makanan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Itulah 3 syarat wajib bagi orang muslim yang harus mengeluarkan zakat fitrah. Berikutnya, ukuran zakat fitrah. Berapa sih yang harus kita keluarkan? Dan apa yang harus kita keluarkan? Zakat fitrah, yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah adalah makanan pokok. Kalau makanan pokok berarti beda-beda ya. Di Arab Saudi beda, kemudian di Amerika misalnya beda lagi, dan di Indonesia beda-beda. Artinya, makanan pokok yang biasa dimakan di tempat tersebut. Kalau di Indonesia misalnya, makanan pokok kita adalah beras, maka yang dikeluarkan dari zakat fitrahnya adalah beras. Kemudian ukurannya itu 1 sok. Ya, kalau di Arab 1 sok. Ketika diukur dengan ukuran takaran kita, maka kalau menggunakan beras ya, itu 2,5 kilogram beras. 2,5 kilogram beras. Itu ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Dan yang terakhir, kepada siapa zakat fitrah ini diberikan? Ya. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf, ada 8 bagian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau mustahik ya. Istilahnya itu orang yang berhak menerima zakat fitrah itu mustahik. Yang pertama disebutkan dalam ayat ini al-fuqara, orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Ya, orang fakir itu orang yang tidak punya sesuatu untuk dimakan pada hari itu. Itu orang fakir. Dia berhak menerima zakat fitrah. Yang kedua, masakin. Kalau orang miskin itu punya harta, punya sesuatu, tetapi tidak cukup untuk keperluan di hari itu, meskipun ada. Itu berhak menerima zakat fitrah. Kemudian, wal amilina 'alaiha, itu amil zakat, yaitu orang-orang yang mengelola zakat. Dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, dan hamba sahaya atau budak. Wal gharimina, kemudian orang-orang yang terlilit hutang sehingga dia kesulitan untuk membayar hutang. Kemudian wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang yang sedang bepergian dan dia tidak memiliki harta sama sekali. Ya, 8 golongan ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dari orang-orang muslim yang mampu. Cukup sekian dari saya terkait penjelasan tentang orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan dan terkait bab zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi siapapun yang mendengarnya, dan saya mohon maaf apabila dalam perkataan dan dalam apa yang saya kutip ya, terdapat kesalahan.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليت